Ya, silakan. Siapa ini? Halo? Shalom Kak El. Ya, shalom. Silakan. Mau tanya apa, sister? Gini Kak, kan Hmm. ada pernah dengar salah satu khotbah yang bilang gini, kalau kita orang Kristen yang percaya itu pasti kalau kita misalkan besok mati nih, kita pasti masuk surga. Tapi kan ada di Alkitab itu, saya lupa juga ayatnya Kak, kayak tertulis betapa harus hidup kudusnya kita untuk kita bisa masuk ke kerajaan Allah. Tapi di khotbah ini kenapa bilangnya kayak kalau kita mati malam ini juga pasti kita masuk surga karena kita Kristen dan kita percaya Tuhan Yesus. Nah, selama hidup kan pasti kita ada buat dosa kan Kak. Nah, itu gimana ya Kak? Ya, kalau orang yang selalu hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, itu bukan orang percaya. Jadi dia mengaku dengan mulutnya, aku percaya Yesus. Tapi hidupnya terus dalam dosa. Tidak mau keluar dari dosa. Tidak mau berjuang dari dosa. Itu bukan orang yang akan selamat. Kenapa? Karena dia tidak beriman sebenarnya. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Perbuatan itu adalah bukti dari iman. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 7 berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kita tahu pokok anggur itu baik, kita tahu pokok apel itu baik, karena buahnya baik kan. Oh ini pokoknya bagus nih, karena buahnya manis. Oh ini pohonnya bagus, kenapa? Buahnya enak. Oh ini pokoknya nih jelek, kenapa? Buahnya busuk semua. Berarti orang itu beriman atau tidaknya, itu tidak ditentukan oleh ucapannya, tapi ditentukan oleh buah hidupnya. Jadi orang yang akan diselamatkan itu adalah orang-orang yang berjuang melawan dosanya. Bukan orang yang sama sekali nggak berbuat dosa, bukan. Karena orang setelah dibaptis pasti akan jatuh dalam dosa. Tetapi menentukan orang itu selamat atau tidak itu ditentukan oleh apakah dia berjuang melawan dosanya atau dia berenang-renang dalam dosanya. Itu bedanya. Kalau dia berjuang melawan dosanya, itu artinya ada Roh Kudus di dalam dia yang menguduskan dia sehingga dia tidak suka dengan dosa. Berbeda dengan orang yang berbuat dosa aja seenaknya tanpa mau bertobat, tanpa merasa bersalah atas dosanya. Berarti dia tidak ada Roh Allah pada dia yang menguduskan dia. Berarti dia bukan orang percaya karena Roh Kudus ada dalam kita. Itu adalah tanda dan bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Karena Roh Kudus itu dikaruniakan sebagai meterai atas kita ketika kita mengaku percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa kalau lu kita orang Kristen bebas dong buat dosa, enggak. Orang yang mengaku Kristen, orang pergi ke gereja tapi terus-terusan berbuat dosa tanpa mau keluar darinya, tanpa mau lepas dari dosa itu, ya, itu bukan orang beriman. Karena saya pun orang berdosa. Ya, setiap hari pasti hampir jatuh dalam dosa melalui pikiran, angan-angan yang kotor, ya, asumsi-asumsi yang liar, penglihatan. Tapi kita harus berjuang melawan itu. Nah, orang yang berjuang melawan itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Karena dia selama hidupnya, Rasul Paulus tuh bertanding dengan dosa-dosanya. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Apa yang paling apa yang tidak suka aku lakukan, itulah yang kulakukan. Artinya apa? Rasul Paulus itu rindu ingin lepas semua dari dosa-dosanya, dari kebiasaan-kebiasaannya yang jahat. Maka dia bertanding melawan hawa nafsunya semuanya. Ketika dia mati, dia mau mati, dia berkata, aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Karena selama hidupnya dia selalu bertanding melawan dosa-dosa dan hawa nafsunya. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan diselamatkan karena Kristus akan menyempurnakan pertandingan mereka itu oleh karena kasih karunia dan kemurahan hatinya. Itu tandanya. Ya? Iya Kak El. Izin Kak mau nanya satu lagi bisa Kak? Di Alkitab itu ada
satu dosa yang tak bisa diampuni Tuhan, Kak, itu menghujat Roh Kudus. Nah, contohnya menghujat Roh Kudus itu yang gimana ya, Kak? Ya, di dalam Injil Markus tentang dosa menghujat Roh Kudus itu bagaimana, ya. Memang dosa menghujat Roh Kudus ini adalah dosa yang tidak terampuni. Nah, seperti apakah dosa menghujat Roh Kudus ini? Kalau kita melihat dalam konteks waktu itu, Tuhan Yesus sedang melakukan pengusiran setan. Lalu orang-orang Farisi datang ke sana melihat Yesus. Nah, ketika orang Farisi melihat Yesus melakukan mujizat, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi dan memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias melalui mujizat yang dia lakukan. Jadi Roh Kudus itu berkata di dalam hati orang Farisi ini bahwa Yesus itu adalah Mesias melalui mujizatnya. Tapi kesaksian Roh Kudus yang ada di dalam hati orang Farisi agar orang Farisi percaya kepada Yesus ditolak oleh orang Farisi itu dengan berkata, dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Artinya apa? Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Itu menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus itu bukan berkata-kata sesuatu yang kotor tentang Roh Kudus, bukan. Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak kesaksian Roh Kudus, menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Ingat di dalam Yohanes 16, Tuhan Yesus berkata apa? Ketika penolong itu datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tapi ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus yang keluar dari Bapa, Roh penolong itu akan datang ke dunia ini untuk menolong kita agar kita percaya kepada Allah, agar kita percaya kepada Yesus. Nah, ketika Roh Kudus datang menolong kamu untuk percaya kepada Yesus, lalu kamu menolak pertolongan Roh Kudus itu, maka kamu menghujat Roh Kudus. Maka karena kamu menolak pertolongan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, maka kamu tidak percaya kepada Yesus, maka kamu tidak akan memperoleh hidup. Karena Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada keselamatan selain daripada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus ini menuntun kita. Roh Kudus ini memberitahu kita agar kita percaya kepada Yesus. Di mana ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Maka kalau kita menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah terampuni. Kenapa? Karena kita nggak di dalam Yesus. Menolak ajakan Roh Kudus tadi. Roh Kudus mengajak kita untuk datang kepada Yesus, agar ketika kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh pengampunan dosa-dosa. Nah, ketika kita menolak ajakan Roh Kudus percaya kepada Yesus, maka kita tidak memperoleh pengampunan dosa-dosa. Maka dosa-dosa kita tidak diampuni. Itulah dosa menghujat Roh Kudus itu. Lalu yang satu lagi, menghujat Roh Kudus adalah murtad semurtad-murtadnya. Kalau ada orang Kristen murtad, katakanlah pindah ke Islam, lalu balik lagi, itu namanya ndak murtad. Itu namanya main-main. Tapi ada orang yang benar-benar murtad dari hatinya, dia membenci Yesus. Tadinya dia sudah menikmati anugerah dari Yesus Kristus. Dia sudah menikmati karya dari Roh Kudus. Tapi dia jadi benci sekali dengan Yesus. Dia jadi jijik dengan Yesus. Itu yang disebut murtad. Sampai mati, kalau dia sampai mati dalam keadaan seperti itu, berarti dia menghujat Roh Kudus. Jadi kalau ada orang Kristen, dia meninggalkan Yesus misalnya demi suami, demi istri, demi anak-anak, tapi sebenarnya hatinya pengen kembali. Ya, ketika dia kembali, dia nggak menghujat Roh Kudus. Tapi ketika dia terus-terusan murtad, dia tidak mau kembali, itu menghujat Roh Kudus sampai mati. Jadi ketika dia tidak mau kembali sampai mati, dia menghujat Roh Kudus. Tetapi ketika dia kembali lagi, ingat kisah anak yang hilang? Anak yang hilang itu ketika meninggalkan bapaknya, anak yang hilang itu pengen kembali, bapaknya tidak menolak dia. Jadi kalau ada orang Kristen meninggalkan Yesus mau balik lagi, kamu seperti anak yang hilang itu. Kalau kamu kembali, apakah bapamu menerimamu? Dia sangat menerimamu. Jadi kalau ada yang sudah meninggalkan Yesus, kembalilah karena dia masih menerimamu. Itu belum menghujat Roh Kudus. Yang menghujat Roh Kudus itu adalah ketika kamu murtad semurtad-murtadnya sampai mati kamu tidak mau kembali, maka kamu jatuh ke dalam dosa. Gitu. Ya? Ya, Kak. Makasih ya, Kak, buat penjelasannya. Oke, ya.
Thank you ya. Jadi jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tiada yang lebih mulia selain darinya. Gitu ya. Jadi jangan celakakan dirimu dengan mempermainkan anugerah yang diberikan oleh Raja kita itu. Ya.